Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Perkenalkan, nama saya Ahmadullah, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya membuat video untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah Ilmu Al-Aswad. Dan di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen saya mata kuliah Ilmu Al-Aswad. Langsung saja soal yang pertama, yakni apa perbedaan antara fonetik dan fonemik, dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Perbedaan antara fonetik dan fonemik. Fonetik ini adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan kalau fonemik, yakni kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Jadi fonemik ini mengkaji bunyi bahasa yang dapat dan berfungsi membedakan makna sebuah kata. Contohnya seperti bunyi L, A, B, U pada kata labu dan R, A, B, U pada kata rabu. Jika dibandingkan, perbedaannya hanya pada huruf yang pertama, yaitu bunyi L dan R. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang membedakan arti, yaitu fonem L dan R. Terus urgensi fonologi dalam kajian linguistik ini adalah mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, atau mempelajari bunyi yang diucapkan oleh manusia yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Soal kedua, yakni bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab. Setauku sejarah fonologi ini adalah dari bagian ilmu linguistik, atau ya bisa disebut gitu, karena ilmu linguistik ini juga tersusun atas bagian ilmu-ilmu yang lain seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dan pragmatik. Adapun unsur terkecil sebuah ilmu linguistik adalah kajian fonologi. Ini yang disebutlah dengan kajian fonologi. Dari bagian tersebut dapat dijelaskan bahwa bahasa merupakan serangkaian bunyi. Ada dua, yakni dari tutur kata yang diucapkan, tutur kata yang didengarkan. Pemutarannya yakni melalui lawan bicara dengan melalui bunyi ucapan manusia. Ilmu fonologi ini dalam khazanah linguistik Arab diistilahkan dengan sebutan ilmu Al-Aswad atau ilmu suara atau ilmu bunyi. Sedangkan jika diistilahkan dalam ilmu modern, yakni kajian fonologi. Fonologi secara etimologis seperti fon, bunyi, dan logos, ilmu. Fon, bunyi, dan logos, ilmu. Ini pentingnya, bunyi yang dipelajari dalam ilmu fonologi bukan sembarang bunyi, melainkan bunyi yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan maupun tulis. Kita harus mengerti. Nah, itulah fungsi mempelajari ilmu fonologi. Dan ini ada pengertian fonologi lazim, yakni yang sebagai dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh ucapan manusia. Oke, lanjut.
Soal nomor 3. Soal nomor 3 yakni gambarkan bagian alat ucap dan jelaskan. Oke, inilah gambar fungsi-fungsi alat ucap. Dan saya akan jelaskan yang saya tahu ya. 1. Paru-paru, lungs. Paru-paru berfungsi untuk bernafas. Dengan demikian paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuk bunyi bahasa. 2. Pangkal tenggorokan. Yakni tenggorokan berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru rongga tersebut, dapat membuka atau menutup. Komponen pangkal tenggorokan yakni A. Tulang rawan krikait, B. Tulang rawan arytenoid, 3. Sepasang pita suara, dan terakhir tulang rawan tiroid. 3. Rongga anak tekak. Gunanya sebagai saluran udara yang akan bergetar bersama dengan pita suara. Adapun bunyi yang dihasilkan disebut bunyi faringal. 4. Pita suara vocal cords berfungsi sebagai katup yang mengatur jalannya tenggorokan akibat membuka dan menutup pita suara. Antara pita suara yang disebut glotis, posisi glotis membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Proses bekerjanya pita suara. Yang kelima, langit-langit lunak. Langit-langit lunak beserta ujungnya yaitu anak tekak dalam menghasilkan bunyi dapat naik dan turun. 6. Langit-langit keras polatum. Langit-langit keras menjadi artikul atarposif atau artikulatur aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. Oke, sekarang nomor 4, yakni soalnya apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan. Berikan contohnya. Vokal adalah bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapatkan hambatan sedikit, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Contohnya adalah a, i, u. Sedangkan konsonan ini disebut juga sebagai sawamik, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan, menyempitkan, atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya seperti wau, mim, ba, bunyi bilabial. Oke, sekarang nomor 5. Apa perbedaan antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis? Berikan contohnya. Transkripsi grafemis ialah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ini ditandai dengan 2 sudut, yakni garis miring ini, titik-titik, garis miring, titik. Misal tahu menjadi T, A, H, U, ngeten. Nah, contoh lagi, makan menjadi buka garis ngeten. Nah, terus M, A, K, A, N, tutup ngeten, dan lain-lain. Itu adalah contoh transkripsi grafemis. Sedangkan sekarang pengertian transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti. Simbol fonetiknya ditulis di antara
dua kurung siku tegak. Misal kata tahu ya menjadi ta plus hu. Contohnya lagi, kata makan menjadi menjadi ma plus kan. Itulah contohnya transkripsi fonetik. Pokoknya unik lah kita mempelajari ilmu ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat